Jauh sebelum nama Lampung terukir dalam peta Nusantara, di pesisir selatan Pulau Suwarnadwipa terhampar sebuah negeri yang permai. Sebuah teluk yang dalam dan tenang menjadi muara bagi sungai-sungai besar yang mengalir dari punggung pegunungan Bukit Barisan, membawa serta berkah kesuburan bagi tanah di sekelilingnya. Hutan-hutan yang lebat menjadi istana bagi aneka satwa, sementara perairannya yang kaya akan hasil laut menjadi anugerah tak terhingga dari Sang Pencipta alam semesta. Pada masa purba ini, daratan tersebut dihuni oleh suku-suku keturunan Austronesia, yang merupakan nenek moyang bangsa Melayu. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil, membangun perkampungan yang bersahaja di sepanjang aliran sungai dan pesisir pantai. Kehidupan mereka menyatu dan sangat bergantung pada alam. Mereka berburu di belantara hutan, bercocok tanam umbi-umbian secara berpindah-pindah, dan menjelma menjadi pelaut ulung yang gagah berani menjelajahi lautan dengan perahu cadik buatan sendiri. Meskipun hidup terpencar dalam kelompok-kelompok yang terpisah, mereka memiliki akar budaya dan bahasa yang serumpun. Mereka memuliakan kekuatan alam dan roh para leluhur, memanjatkan doa memohon perlindungan dan keberkahan dalam setiap tarikan napas kehidupan. Legenda-legenda kuno dituturkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, berkisah tentang para dewa penjaga gunung, roh penguasa lautan, dan para pahlawan perkasa dari masa lampau yang menjadi suri tauladan. Teluk yang kini kita kenal sebagai Teluk Lampung sudah sejak zaman dahulu menjadi titik persinggahan alami bagi para musafir lautan. Para pelayar dari negeri seberang, baik dari daratan Asia maupun dari pulau-pulau lain di Nusantara, seringkali berlindung di perairannya yang teduh saat badai dahsyat mengamuk di samudra lepas. Interaksi inilah yang perlahan membuka cakrawala penduduk asli, mengenalkan mereka pada budaya, teknologi, serta barang-barang baru yang belum pernah mereka saksikan. Dari sinilah benih-benih sebuah peradaban besar mulai ditanam dengan harapan. Perkampungan-perkampungan kecil di tepian teluk itu tidak lagi hanya menjadi tempat tinggal semata, tetapi juga menjadi arena pertemuan berbagai suku bangsa. Pertukaran pengetahuan dan barang dagangan terjadi secara perlahan namun pasti. Kawasan ini, dengan segala potensi alam dan letaknya yang strategis, seolah ditakdirkan untuk menjadi panggung bagi kisah-kisah besar yang akan terungkap di kemudian hari. Memasuki abad ke-7 tahun Masehi, pengaruh sebuah kerajaan besar dan masyhur mulai terasa hingga ke pesisir Teluk Lampung. Kerajaan itu bernama Tulang Bawang, salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang kemegahannya tercatat dalam laporan para penjelajah dari negeri Tiongkok. Meskipun pusat pemerintahannya diyakini berada di pedalaman, di sepanjang aliran sungai Tulang Bawang, kekuasaannya membentang luas hingga ke wilayah pesisir yang ramai. Komunitas-komunitas yang mendiami sekitaran teluk pun menjadi bagian dari wilayah pengaruh kerajaan Tulang Bawang. Mereka tidak berada di bawah kekuasaan langsung sang raja, namun lebih sebagai wilayah bawahan yang mengakui kedaulatannya. Sebagai imbalan atas kesetiaan mereka, mereka mendapatkan perlindungan dari serangan bajak laut dan kelompok pengganggu lainnya, serta memperoleh akses yang lebih luas ke jaringan perdagangan yang dikendalikan oleh kerajaan. Kehidupan masyarakat pun mulai bergeser menuju tatanan yang lebih maju. Sistem pertanian menjadi lebih teratur dengan adanya pengetahuan baru tentang cara menanam padi di persawahan. Perdagangan menjadi semakin ramai dan bergairah. Komoditas utama dari pedalaman, seperti damar, kemenyan, dan berbagai hasil hutan lainnya, dibawa ke pelabuhan-pelabuhan kecil di tepi teluk untuk ditukarkan dengan kain sutra, keramik indah, dan barang logam yang dibawa oleh para saudagar dari India, Tiongkok, dan Sriwijaya. Pada masa ini, belum ada satu kota besar yang dominan di wilayah tersebut. Yang ada hanyalah gugusan perkampungan atau bandar-bandar kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala adat atau datu yang dihormati. Para datu ini memiliki kewajiban untuk menyetorkan upeti kepada Raja Tulang Bawang sebagai tanda kesetiaan, sekaligus bertugas menjamin keamanan para pedagang yang singgah dan berniaga di wilayah kekuasaan mereka. Di bawah naungan kebesaran Tulang Bawang, kawasan Teluk Lampung menjelma menjadi sebuah koridor ekonomi yang sangat penting. Wilayah ini menjadi jembatan yang menghubungkan hasil bumi melimpah dari pedalaman Sumatera dengan pasar dunia yang lebih luas. Kemakmuran mulai dirasakan oleh rakyatnya,
dan populasi penduduk pun kian bertambah dari masa ke masa. Pondasi sosial dan ekonomi untuk lahirnya sebuah pusat peradaban yang lebih besar sedang diletakkan dengan sangat kokoh. Zaman silih berganti, dan pengaruh kerajaan tulang bawang yang perkasa perlahan mulai memudar ditelan waktu. Dari kekosongan kekuasaan yang terjadi, muncullah pemimpin-pemimpin lokal yang kuat dan sangat berkarisma. Salah satu yang paling legendaris dan senantiasa dikenang dalam ingatan kolektif masyarakat Lampung adalah seorang pemimpin wanita agung bernama Ratu Dibalau. Beliau diyakini memerintah sebuah kepaksian, sebuah kerajaan kecil yang berpusat di sekitar Teluk Lampung. Ratu Dibalau termasyhur sebagai sosok pemimpin yang adil dan luar biasa bijaksana. Beliau memerintah dengan penuh kasih sayang laksana seorang ibu, mengutamakan kesejahteraan rakyatnya di atas segala kepentingan pribadi. Di bawah kepemimpinannya, wilayah pesisir Teluk Lampung menjadi negeri yang aman sentosa, makmur, dan tentram. Hukum ditegakkan dengan adil tanpa pandang bulu, membuat seluruh rakyat hidup dalam ketenangan dan kedamaian yang dirindukan. Menurut cerita tutur yang diwariskan dari mulut ke mulut, Ratu Dibalau adalah seorang penganut ajaran Hindu-Buddha yang taat, sebuah sisa pengaruh dari masa kerajaan-kerajaan besar sebelumnya. Namun, beliau dikenal sangat toleran terhadap kepercayaan lain yang ada di negerinya. Beliau mengajarkan betapa pentingnya hidup rukun dan berdampingan secara damai, serta menghormati perbedaan sebagai sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Sang Ratu juga dikenal sebagai seorang ahli strategi perang yang sangat ulung. Beliau membangun sistem pertahanan pantai yang kuat untuk melindungi negerinya dari ancaman para perompak kejam yang kerap mengganggu jalur pelayaran. Armada lautnya, yang terdiri dari perahu-perahu perang yang ramping dan cepat, sangat disegani di seluruh perairan. Berkat kebijaksanaannya dalam memimpin, perdagangan di pelabuhan-pelabuhan di bawah kekuasaannya berkembang dengan sangat pesat. Meski kisah tentang Ratu Dibalau lebih banyak diwarnai oleh nuansa legenda daripada catatan sejarah yang pasti, sosoknya tetap abadi sebagai simbol kepemimpinan yang ideal. Beliau adalah representasi dari kekuatan, kebijaksanaan, dan kelembutan seorang ibu yang mengayomi seluruh negeri. Warisan kepemimpinannya menjadi inspirasi, dan namanya terpatri selamanya sebagai salah satu pendiri peradaban agung di bumi Rua Jurai. Memasuki abad ke-16 tahun Masehi, sebuah cahaya baru yang terang benderang datang dari seberang Selat Sunda. Cahaya itu adalah ajaran Islam, yang dibawa oleh para utusan mulia dari Kesultanan Demak dan Cirebon. Salah satu tokoh sentral dalam penyebaran Islam di ujung selatan Sumatera ini adalah Fathahillah, yang juga dikenal luas dengan nama Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo yang agung dan dihormati. Fathahillah, setelah berhasil menaklukkan Sunda Kelapa dan mendirikan Jayakarta di bawah panji suci Islam, mengarahkan pandangannya ke seberang lautan. Beliau melihat Lampung sebagai wilayah yang sangat strategis yang perlu dirangkul ke dalam dakwah Islam. Dengan restu dari Sultan Demak, beliau pun mengutus putra-putrinya dan para ulama pilihan untuk menjalin hubungan persahabatan dengan para penguasa di Lampung, termasuk para keturunan Ratu Dibalau. Proses penyebaran Islam di Lampung berjalan dengan sangat damai dan penuh dengan hikmah. Para utusan tidak datang dengan pedang yang terhunus, melainkan datang dengan tutur kata yang lembut dan akhlak yang mulia. Mereka tidak memaksa, melainkan mengajak melalui dialog yang santun dan keteladanan yang menawan hati. Mereka sangat menghormati adat istiadat dan budaya lokal yang telah mengakar kuat, bahkan mengakulturasikan ajaran Islam dengan nilai-nilai luhur yang sudah ada. Para penguasa dan rakyat Lampung, yang melihat keindahan dan kedamaian dalam ajaran yang dibawa, akhirnya dengan tulus dan atas kehendak sendiri memeluk agama Islam. Pernikahan politik antara putra-putri Fathahillah dengan pangeran dan putri dari Lampung semakin mempererat ikatan persaudaraan yang kokoh antara Banten dan Lampung. Sejak saat itu, Lampung berada di bawah pengaruh dan perlindungan dari Kesultanan Banten. Peristiwa ini menjadi titik balik yang sangat penting dalam lembaran sejarah Lampung. Struktur sosial masyarakat berubah, dengan hukum-hukum Islam mulai diterapkan berdampingan secara harmonis dengan hukum adat. Masjid-masjid dan surau-surau mulai didirikan di banyak tempat, menjadi pusat ibadah sekaligus pusat pendidikan dan kebudayaan baru.
Fajar Islam telah terbit, menyinari bumi Ruwajurai dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan, atas ridho dari Allah. Di bawah naungan Kesultanan Banten, aktivitas di pesisir Teluk Lampung menjadi semakin ramai dan dinamis. Salah satu perkampungan nelayan dan bandar kecil yang terletak di sebuah teluk yang indah mulai menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Perkampungan ini menjadi tempat favorit bagi para pedagang untuk berlabuh, mengisi kembali perbekalan air bersih, dan memperdagangkan lada yang mulai banyak ditanam oleh penduduk di pedalaman. Kawasan di sekitar teluk tersebut ditumbuhi oleh rumpun-rumpun bambu yang sangat lebat dan berukuran besar. Jenis bambu ini dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama bambu betung atau pring betung. Bambu jenis ini sangatlah kuat, berdiameter besar, dan sangat serbaguna. Masyarakat menggunakannya untuk berbagai keperluan, seperti membangun rumah, membuat rakit untuk menyeberang sungai, serta membuat aneka perkakas rumah tangga. Karena begitu identik dan melimpahnya bambu jenis ini di wilayah tersebut, maka masyarakat pun secara alami mulai menyebut kawasan itu berdasarkan ciri khasnya. Teluk yang di tepiannya dipenuhi oleh rumpun-rumpun bambu betung yang rimbun itu kemudian dikenal oleh semua orang dengan nama Teluk Betung. Nama ini begitu melekat dan populer sehingga menjadi sebutan resmi untuk bandar perdagangan yang kian hari kian ramai itu. Nama Teluk Betung bukan sekadar penanda geografis biasa. Ia mengandung makna filosofis yang sangat dalam bagi masyarakatnya. Bambu betung adalah lambang dari kekuatan, kelenturan, dan kegunaan. Sebagaimana bambu, masyarakat Teluk Betung diharapkan menjadi sebuah komunitas yang kuat, mampu beradaptasi dengan segala perubahan zaman yang datang silih berganti, namun tetap memberikan manfaat yang besar bagi sesama. Seiring berjalannya waktu, Kesultanan Banten menjadikan Teluk Betung sebagai salah satu kebandaran atau pelabuhan resmi kesultanan di wilayah Lampung. Seorang syah bandar pun ditempatkan di sana untuk mengatur lalu lintas perdagangan, memungut cukai bagi kas kesultanan, dan menjaga keamanan. Teluk Betung pun resmi lahir sebagai sebuah entitas permukiman dan pusat ekonomi yang penting, sebuah nama yang akan terus bergema hingga ratusan tahun kemudian. Kilau lada dari Lampung, yang termasyhur hingga dijuluki sebagai emas hitam, akhirnya menarik perhatian bangsa-bangsa Eropa yang sangat haus akan rempah-rempah. Pada paruh kedua abad ke-17 tahun Masehi, para pedagang dari Verenigde de Oostindische Compagnie, atau VOC dari negeri Belanda mulai datang dan menancapkan pengaruhnya. Awalnya, mereka datang sebagai mitra dagang dari Kesultanan Banten, namun niat mereka sesungguhnya adalah untuk memonopoli perdagangan lada. Pada tahun 1682 tahun Masehi, VOC berhasil mendirikan sebuah loji atau kantor dagang di Teluk Betung. Dari loji inilah mereka mengawasi dan secara bertahap mengambil alih kendali perdagangan lada dari tangan kesultanan dan para pedagang lokal. Mereka memaksa para petani lada untuk menjual hasil panennya hanya kepada mereka dengan harga yang sangat rendah yang mereka tentukan sendiri. Perlawanan dari rakyat dan bangsawan Lampung kerap terjadi, namun dipadamkan oleh kekuatan militer company. Teluk Betung pun berubah wajah secara drastis. Dari sebuah bandar yang ramai di bawah kendali kesultanan, ia menjadi sebuah pos kolonial yang diawasi dengan sangat ketat. Benteng-benteng kecil dibangun, dan serdadu-serdadu company bersenjata lengkap ditempatkan untuk menjaga kepentingan dagang mereka. Eksploitasi hasil bumi, terutama lada, berlangsung secara masif dan tanpa henti. Kekayaan alam Lampung dikeruk dan dibawa ke benua Eropa. Setelah VOC bangkrut, kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Teluk Betung kemudian ditetapkan sebagai ibu kota dari Keresidenan Lampung. Pembangunan infrastruktur bergaya Eropa pun mulai dilakukan, seperti jalan raya, gedung pemerintahan, dan pelabuhan modern. Namun, semua pembangunan ini sejatinya hanya bertujuan untuk melancarkan proses eksploitasi sumber daya alam dan mengukuhkan cengkeraman kolonialisme di tanah Lampung. Meskipun hidup di bawah tekanan penjajahan yang kejam, semangat perlawanan tidak pernah padam di dalam hati masyarakat Lampung. Tokoh-tokoh pahlawan seperti Raden Inten II menjadi simbol perlawanan yang gigih terhadap penindasan kolonial. Teluk Betung, kota yang dibangun di atas keringat rakyat dan kekayaan alamnya,
menjadi saksi bisu dari pahit getirnya masa penjajahan yang berlangsung selama berabad-abad. Memasuki abad ke-20 tahun Masehi, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api dari Palembang menuju Lampung untuk mempermudah pengangkutan hasil bumi seperti kopi, lada, dan karet. Ujung dari jalur kereta api ini tidak berakhir di Teluk Betung yang merupakan pusat pemerintahan, melainkan di sebuah dataran yang sedikit lebih tinggi di sebelah utaranya. Di area sekitar stasiun kereta api inilah sebuah pusat ekonomi baru mulai tumbuh. Kawasan ini dinamai Tanjung Karang. Tanjung Karang berkembang dengan sangat pesat melampaui dugaan. Ia menjadi pusat perdagangan, pergudangan, dan pemukiman baru yang lebih modern dan lebih terencana dibandingkan dengan Teluk Betung. Sementara itu, Teluk Betung tetap menjadi pusat pemerintahan dan administrasi kolonial. Keduanya tumbuh menjadi kota kembar yang saling melengkapi satu sama lain. Teluk Betung sebagai kota tua dan pusat pemerintahan, sementara Tanjung Karang sebagai kota baru yang dinamis dan menjadi jantung ekonomi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 tahun Masehi, kedua kota ini terus berkembang secara terpisah namun berdampingan. Teluk Betung menjadi ibu kota Kabupaten Lampung Selatan, sementara Tanjung Karang juga memiliki pemerintahan kotanya sendiri. Namun, perkembangan fisik kedua kota yang begitu pesat membuat batas-batas wilayah di antara keduanya menjadi kabur dan seolah menyatu secara alami menjadi satu kawasan perkotaan yang besar. Para pemikir dan pemimpin daerah pada masa itu menyadari bahwa untuk menciptakan sebuah ibu kota provinsi yang kuat, efisien, dan representatif, kedua kota ini harus disatukan dalam satu payung pemerintahan. Maka, setelah melalui berbagai pertimbangan dan proses yang matang, pada tahun 1983 tahun Masehi, pemerintah Republik Indonesia secara resmi menggabungkan Kota Madya Teluk Betung dan Kota Madya Tanjung Karang menjadi satu kesatuan kota baru. Kota hasil penyatuan inilah yang kemudian diberi nama Bandar Lampung. Nama bandar dipilih karena sejarah panjang kawasan ini sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan yang ramai. Sementara kata Lampung diambil dari nama besar provinsi yang dinaunginya, sebagai sebuah penegas identitas dan kebanggaan seluruh masyarakat daerah. Maka, lahirlah sebuah kota baru yang megah, yang mewarisi denyut nadi sejarah Teluk Betung dan dinamika ekonomi Tanjung Karang. Lahirnya nama Bandar Lampung menandai dimulainya sebuah babak baru dalam sejarah. Kota ini bukan lagi sekadar gabungan dari dua kota, melainkan sebuah entitas tunggal dengan visi dan tujuan yang baru untuk masa depan. Sebagai ibu kota Provinsi Lampung, ia mengemban tugas berat sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat pendidikan, dan pusat kebudayaan bagi seluruh masyarakat di Sang Bumi Ruajurai. Nama Bandar Lampung sendiri mengandung makna yang sangat dalam dan kuat. Bandar berarti kota atau pelabuhan, sebuah tempat bertemunya manusia dari berbagai penjuru untuk berinteraksi dan berniaga. Ini mencerminkan fungsi historis dan fungsi modern kota ini sebagai gerbang utama Pulau Sumatera dari Pulau Jawa. Jutaan manusia dan triliunan nilai barang melintasi kota ini setiap tahunnya, menjadikannya salah satu urat nadi terpenting dalam perekonomian bangsa Indonesia. Lampung, sebagai bagian dari namanya, adalah penegasan akan akar budayanya yang kaya. Kota ini adalah rumah bagi masyarakat Lampung yang terdiri dari dua kelompok adat besar, yaitu Saibatin dan Pepadun. Keragaman ini tercermin dalam julukan provinsinya, Sang Bumi Ruajurai, yang berarti satu bumi dua macam adat. Di tengah modernisasi yang pesat, kota ini terus berupaya menjaga dan melestarikan warisan budaya luhur dari para leluhurnya. Kini, Bandar Lampung terus berbenah dan membangun diri menjadi lebih baik. Gedung-gedung tinggi menjulang ke angkasa, pusat perbelanjaan modern bermunculan di berbagai sudut kota, dan infrastruktur terus dikembangkan untuk menopang perannya sebagai sebuah kota metropolitan. Namun, di antara semua kemajuan itu, jejak-jejak sejarahnya yang panjang masih bisa ditemukan dengan mudah. Sisa bangunan kolonial, nama tempat yang melegenda, dan semangat masyarakatnya adalah saksi abadi dari perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Dari sebuah perkampungan kuno di tepi teluk, menjadi bandar di bawah naungan kerajaan besar, merasakan cahaya Islam, dijajah lalu bangkit dengan gagah berani,
hingga akhirnya menyatukan dua kota menjadi satu identitas yang kokoh. Itulah hikayat Bandar Lampung, sebuah kota bandar di gerbang Sumatera yang akan terus berkembang pesat menyongsong masa depan yang gemilang, dengan tetap memegang teguh warisan sejarah dan keluhuran budayanya. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.